Shalom pemirsa, jumpa bersama saya Sheila Siregar. Nah pemirsa, percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus selalu peduli terhadap kehidupan Anda apapun keadaan Anda? Nah pada kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif tentunya yang akan memberkati Anda sekalian dalam Kisahku Bersama Tuhan. Kau sahabat yang setia, tak pernah tinggalkanku. Lewati ombak dan badai, kau selalu ada. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Oke, ya baiklah pemirsa, kita akan melihat nih sebentar lagi mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan pada seorang ibu yang berusia 43 tahun, di mana ibu ini menderita sakit paru-paru ketika dia sedang hamil. Namun sebelumnya kita akan cari tahu terlebih dahulu mengenai penyakit ini, penyebabnya dan kemudian resikonya terhadap tubuh ini. Kita saksikan cuplikan berikut ini. Pneumotoraks merupakan salah satu penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini disebabkan karena pecahnya kantung kecil berisi udara yang terdapat di dalam paru-paru. Hal ini juga dapat diakibatkan karena batuk yang berkepanjangan atau hantaman pada bagian paru-paru. Penderita akan merasakan nyeri dada yang tajam yang timbul secara tiba-tiba. Tidak sampai di situ, akan terasa semakin nyeri jika penderita menarik nafas dalam atau terbatuk. Bahkan jika pneumotoraks ini terlambat diatasi, dapat menyebabkan kematian. Nah, pemirsa, setelah kita menyaksikan tayangan tadi, kita akan ngobrol dengan narasumber kita mengenai kesaksian hidupnya. Namun tunggu dulu, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Lewati jalan terjal mendaki, kau selalu ada. Yes, Lord. Kau Bapa kami yang baik ya Tuhan. Ku panggil Engkau
jadi korban yang terbaik bagimu. Takkan pernah untuk meninggalkanmu, sebab kau Bapa yang baik. Bapa yang baik, Allah yang mulia, ku mengasihimu dengan segenap hatiku. Kau kekuatanku, penolongku di setiap waktuku. Katakan Bapa yang baik, Bapa yang baik, Allah yang mulia, mengasihimu dengan segenap hatiku. Kau kekuatanku, penolongku di setiap waktuku. Menyembahmu. katakan kau kekuatanku, kau kekuatanku. Kekuatanku, penolongku, penolongku. Di setiap waktuku, di setiap waktuku. Di setiap waktuku, menyembahmu, Lewati jalan terjal menanti, kau selalu ada. Iya pemirsa, kembali lagi dalam Kisahku Bersama Tuhan. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita, mari kita lihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita lewat tayangan berikut ini. Lili Indriati, seorang wanita kelahiran 7 September 1968. Kedua orang tuanya mendidik Lili menjadi anak yang kuat dan selalu bersyukur. Sejak usia muda ia sudah aktif melayani sebagai guru sekolah minggu. Wanita yang memiliki nama lengkap Lili Indriati Kusuma ini memiliki seorang suami bernama Sudianto. Sejak menikah pada tanggal 25 Agustus 1996, mahligai pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak yang sehat, seorang putra dan seorang putri. Keduanya tumbuh dalam kasih Tuhan. Bagi Lili, hidup adalah berkat dan anugerah. Bersyukur di setiap waktu dan percaya kalau pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya pemirsa, saat yang ditunggu-tunggu tiba bahwa sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita, Ibu Lili. Shalom Ibu Lili. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman biar semangat dikit deh. Nah kita akan nanya-nanya nih Bu. Ibu mengalami penyakit pneumoraks ini, penyebabnya dari mana ya Bu? Dan kemudian tepatnya kapan gitu kejadiannya? Kejadiannya itu sekitar tanggal 20-an bulan November tahun 2005. Saat itu saya sedang mengandung anak saya yang kedua, 6,5 bulan. 6,5 bulan? Iya, saat itu saya menderita batuk. Jadi dari batuk itu bertambah lama, tambah parah. Sedangkan waktu itu saya sedang hamil, jadi pengobatannya harus tidak boleh minum obat batuk yang terlalu keras. Sehingga setelah seminggu saya mengalami batuk itu, terasa sesak nafas. Jadi yang saya rasakan saat itu adalah nafas saya sesak sekali gitu. Untuk bernafas itu sangat sulit. Kemudian puncaknya Bu? Puncaknya itu ketika saya sedang berlibur ke Anyer. Saat itu saya sedang mandi dengan air hangat. Itu tiba-tiba sesak sekali nafas saya, tertekan, tercekat di sini. Sepertinya saya udah mau mati gitu. Kayaknya udah nggak bisa napas lagi. Saya usahakan sedemikian rupa itu udah nggak bisa lagi. Sehingga saya berteriak, saya panggil adik saya, teman-teman saya juga semua. Lalu saya dibawa ke kamar, saya didoakan. Esok hari, tapi waktu itu udah malam, jadi esok harinya saya pulang. Setelah pulang Ibu langsung dibawa ke dokter atau masih dibiarkan dulu nih Bu? Saya langsung ke dokter kandungan untuk periksa apakah ada apa gitu dengan keadaan kehamilan saya gitu. Kok saya mengalami sesak napas. Setelah diperiksa anak saya baik-baik saja. Dokter kandungan itu
supaya saya itu ke internis aja, dia bilang. Jadi dokter kandungan menganjurkan supaya ibu ke dokter internis. Iya, betul. Setelah itu ibu langsung pergi ke dokter internis atau ibu pending dulu nih sampai berapa hari baru ke sana? Sekitar 3 hari kemudian saya baru ke 3 dokter hari internis gitu. Karena saya pikir batuk biasa kali ya, memang sesak nafas karena bawaan anak gitu kan. Tapi setelah sekian hari itu saya tuh seseknya tambah sampai nggak bisa tidur gitu loh. Jadi tidur tuh harus duduk, nggak bisa terlentang seperti layaknya orang tidur. Jadi setelah itu saya ke dokter internis, ada 3 dokter yang saya datangin, 3 rumah sakit. Nah yang terakhir itu semua diagnosanya sama, bahwa saya kena pneumotorak. Dan yang dokter ketiga itu di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, saya udah nggak boleh pulang lagi dan saya langsung ditindak, langsung masuk ICU hari itu juga. Langsung masuk ICU hari Iya, itu juga. iya. Nah saat ibu tahu, respon ibu pertama kali ketika ibu tahu bahwa ibu terkena pneumoraks ini apa Bu? Dan juga yang terbersit dalam pikiran ibu nih apa nih? Iya, Saat pertama kali tahu. sakit apa gitu, saya nggak tahu nih, saya juga baru dengar karena terus terang saya tuh orangnya jarang sakit. Oh ya. Jadi begitu dengar sakit, pneumotorak nih apa gitu. Terus kata dokter itu, ini cukup riskan Bu, cukup bahaya untuk ibu yang sedang hamil. Jadi ibu hari ini juga, malam ini juga nggak usah pulang. Langsung saya dipasang alat di paru-paru sebelah kanan dan saya masuk ke ruang ICU. Ya sampai sempat kaget juga, Dok, kenapa saya di ruang ICU? Saya kan nggak apa-apa, fisik saya nggak apa-apa. Tapi dokter itu bilang, ibu nggak bisa nafas, jadi alat itu adanya di ruang ICU. Harus dibantu pernafasan, sedangkan ibu dalam keadaan hamil. Nanti anak ibu nggak dapat oksigen, lebih bahaya lagi. Gitu. Nah, tadi kita sempat bincang-bincang Ibu bahwa dikatakan oleh dokter ini kalau mau dilakukan operasi mesti ada salah satu yang dikorbankan kan, antara ibunya atau anak yang dikandung oleh ibu. Nah, sebagai seorang ibu nih, bagaimana sih perasaan ibu ketika mendengar hal tersebut gitu? Iya, waktu diobservasi kan ternyata bocornya itu cukup besar dan jalan satu-satunya adalah saya harus dioperasi. Nah, untuk operasi ini anak ini harus dilahirkan, harus dikeluarkan dulu dari kandungan. Setelah itu baru saya melakukan operasi karena harus di CT scan untuk melihat kebocoran itu. Jadi saat itu dalam dunia kedokteran kalau antara ibu dan anak yang dikorbankan adalah anaknya. Tapi saya merasa Tuhan, saya nggak mau kehilangan anak saya gitu, karena anak saya ini adalah benar-benar anak yang saya harap-harapkan gitu. Jadi seluruh keluarga ibu benar-benar menantikan kelahiran Iya, anak ini. saat itu memang mau cucu perempuan, karena cucunya semua Setelah sudah di USG laki-laki. memang perempuan Hasilnya ternyata ya? perempuan, iya betul. Iya, wah. Nah pemirsa, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi dengan Ibu Lili, namun kita tahan dulu sebentar karena ada yang mau lewat nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kisahku Bersama Tuhan. Lewati jalan terjal mendaki, Kau selalu ada. Shalom saudara, kiranya damai sejahtera Kristus turun atas kita semua. Saudara, saya pernah menyampaikan bahwa untuk mengalami mujizat Tuhan, satu hal kita harus percaya. Ada hal yang kedua yang juga kita perlu lakukan, yaitu pastikan bahwa tidak ada dosa yang kita belum selesaikan di hadapan Tuhan. Saudara, sebab itu penting sekali kita berdoa supaya Roh Kudus menyatakan bila ada dosa yang disembunyikan, kita harus minta ampun. Alkitab berkata dalam Yeremia 5 ayat yang ke-25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Itu sebabnya saudara, kalau kita menyelesaikan dosa-dosa kita, maka tidak ada yang bisa menghambat kebaikan, berkat, dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak saudara, koreksi diri, minta Roh Kudus memeriksa hati kita, dan selesaikan apapun dosa yang belum pernah kita akui. Saudara akan mengalami kebaikan mujizat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Lewati jalan terjal mendaki, Kau selalu ada. Iya, pemirsa, kembali lagi dalam Kisahku Bersama Tuhan. Dan di studio masih bersama Ibu Lili. Mari kita lanjutkan perbincangan kita nih Bu ya. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai dari mulai awal Ibu mengalami penyakit tadi, pneumotoraks dan kemudian prosesnya.
sekarang saya mau tanya nih Bu, respon Ibu ketika Ibu tahu bahwa Ibu sakit, Ibu sangat-sangat putus asa atau gimana nih Bu? Sebenarnya saat itu kalau dibilang putus asa sih saya nggak pernah putus asa ya. Saya karena saya punya Tuhan Yesus. Cuman saya sering mengalami mimpi-mimpi gitu ya. Jadi ada suatu saat itu 3 hari berturut-turut tuh saya mimpi diajak pergi sama orang-orang yang udah nggak ada gitu. 3 hari berturut-turut? Iya, setiap jam 2:30 malam. Saya tahu itu karena suami saya yang membangunkan saya. Dia bilang, kamu tadi mimpi apa? Kamu bilang mau pergi gitu. Titip anak-anak saya mau pergi gitu. Nah saat itu sepertinya iblis sedang mengintimidasi ya. Memang kalau anak-anak Tuhan dalam kekuatan gitu, iblis mungkin nggak seneng ya. Jadi saat itu saya merasa, kok Tuhan udah mau panggil saya gitu. Padahal saat itu saya masih mau merasakan, saya masih mau ngerawat anak saya yang dalam kandungan maupun anak saya yang pertama gitu. Tapi saya bilang, Tuhan kalau bisa saya boleh meminta kepadamu Tuhan, jangan panggil saya dulu saat ini Tuhan, saya bilang itu. Itu aja yang membuat saya sedikit down gitu, karena saya sering diintimidasi seperti itu. Tapi setelah itu malam-malam kami berdoa, suami istri berdoa bahwa tolak semua kuasa-kuasa yang ingin mengganggu, semuanya kami tolak dalam nama Yesus supaya semuanya ini berjalan dengan baik gitu. Dan kemudian di saat Ibu pasti ada masa-masa di mana Ibu mengalami down Ibu. Karena terlebih lagi ini memang anak yang sangat-sangat diharapkan oleh keluarga Ibu kan. Iya. Kemudian apa sih yang menjadikan Ibu kemudian bangkit kembali? Atau apa sih inspirasi dalam hidup Ibu saat itu? Yang menjadikan saya bangkit kembali saat itu adalah saya punya harapan dalam Tuhan Yesus. Dan waktu itu di gereja saya dikatakan bahwa tahun yang saya alami ujian ini, waktu saya sakit ini adalah tahun mujizat dan kesembuhan. Mujizat dan kesembuhan. Iya. Dan saat itu juga suami saya bilang, kamu pasti sembuh. Karena dia sudah dikasih penglihatan sama Tuhan, anak kita itu umurnya sekitar 3-4 tahun sedang berlari-lari di depan rumah. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Dan setiap malam kita semua mesbah, kita berdua suami istri mesbah. Suami saya mendoakan saya, tercipta paru-paru yang baru, tercipta paru-paru yang baru. Jadi Gitu aja. diperkatakan terus firman Tuhan. Perkatakan terus, maka itu semuanya akan jadi. Nah kemudian kalau saya boleh tahu tadi Ibu sempat menyinggung soal penglihatan dari suami Ibu ini Bu. Suami Ibu memang benar-benar mendapat penglihatan Ibu ya? Sampai berapa kali kira-kira mendapat penglihatan bahwa Ibu akan segera sembuh? Iya, pada saat saya sedang mengeluh, saya bilang bisa sembuh gak ya, saya harus dioperasi. Tapi saya nggak mau dioperasi, pertama karena faktor biaya, kedua saya takut sekali gitu loh. Maksudnya kalau sampai saya dioperasi, ntar anak saya gimana? Nah, tapi suami saya bilang, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh. Tuhan Yesus pasti sembuhkan kamu. Dia pasti menciptakan paru-paru yang baru untuk kamu. Luar biasa Jadi, banget. iya, jadi doa seorang suami untuk istrinya, dan juga kami sama-sama berharap sama Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi saya. Iya, boleh kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, Ibu, sekarang nih yang saat yang mungkin pemirsa di rumah juga pasti penasaran nih, bagaimana sih proses saat Ibu mulai disembuhkan oleh Tuhan? Prosesnya waktu tanggal 5 Januari saya memaksa untuk pulang. Karena saya udah jenuh di rumah sakit. Saya bilang saya mau pulang dok, saya mau mempersiapkan kelahiran saya gitu. Dokter bilang jangan ibu nggak boleh pulang karena alat ini nggak bisa dibawa pulang kecuali di rumah ibu bisa dipasang alat ini, dia bilang. Saya bilang tapi saya mau pulang, sampai akhirnya saya juga udah lupa kenapa bisa pulang. Akhirnya saya pokoknya dikasih Ibu pulang. ambil gitu. modal nekat aja ya? Iya, saya bilang nanti kalau sampai saya ada apa-apa, saya nggak akan menuntut dan saya juga pasti langsung datang ke rumah sakit ini. Kalau sekitarnya di jalan saya mengalami sekiranya sesak nafas, saya pasti balik ke sini. Jadi sampai Tapi buat puji surat Tuhan. perjanjian juga nih Bu? Iya, tapi puji Tuhan setelah pulang ke rumah itu nggak terjadi. Ya masih sesak sedikit, tapi nggak sampai sesak seperti yang pertama. Dan itu berjalan sampai pas tanggal 2 Februari tahun 2006. Itu waktunya saya melahirkan anak saya. Puji Tuhan anak saya lahir dengan selamat, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Walaupun waktu saya di rumah sakit selama 1 bulan itu di ICU juga dikasih suntik antibiotik, di ronsen sampai belasan kali. Tapi puji Tuhan anak saya lahir dengan sehat, selamat. Dengan sempurna ya, tidak kurang satu dengan, apapun. ya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa Ibu Amin. ya. Nah Ibu kemudian
melalui kejadian luar biasa dan dahsyat ini yang Ibu alami, pelajaran apa sih Bu yang Ibu bisa ambil nih dari sini? Karena selain ini, selain kesembuhan, saya juga dengar Ibu juga mengalami mujizat dalam finance ya Bu, keuangan Ibu ya. Iya, jadi saat itu memang biaya rumah sakit mahal juga ya. Saat itu saya 1 bulan di rumah sakit, 2 minggu di ICU, 2 minggu lagi di ruang perawatan biasa itu, biayanya sangat besar. Tapi puji Tuhan, Tuhan semua sudah cukupkan. Dan saya juga sampai terheran-heran dengan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, banyak pihak yang membantu keluarga kami. Saya juga berterima kasih kepada banyak pihak yang sudah membantu saya saat itu. Saya mendoakan Tuhan Yesus memberkati mereka berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Ibu, mungkin Ibu juga bisa menguatkan pemirsa yang ada di rumah. Ibu bisa berikan pesan-pesan untuk mungkin pemirsa di rumah ada yang mungkin mengalami seperti apa yang Ibu alami, di mana putus pengharapan, kemudian mengalami penyakit dan secara manusia mungkin itu nggak mungkin sembuh. Ibu bisa berikan pesan atau kekuatan untuk pemirsa di rumah? Iya, pada saat kita mengalami ujian atau pencobaan, kita jangan pernah putus asa. Kita harus berharap terus kepada Tuhan, karena mujizatnya masih ada sampai saat ini. Nah pemirsa, setelah Ibu Lili melahirkan, ternyata Ibu Lili di CT scan kembali dan ternyata dokter menyatakan bahwa paru-paru yang bocor sudah tertutup dan normal dan tidak perlu operasi. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa pemirsa. Kita bisa mengambil kesimpulan dari kisah inspiratif ini bahwa sekalipun kita dekat dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan, tapi kita tidak mungkin luput juga dari masalah ataupun ujian. Di mana Tuhan mau menyatakan dan juga mau melihat seberapa besar iman kita, seberapa besar kesetiaan kita dan respon kita terhadap ujian tersebut. Di sini Ibu Lili sudah berhasil melewatinya, pemirsa. Ibu Lili mendapatkan 3 mujizat. Yang pertama disembuhkan dari penyakit, kemudian Ibu Lili juga disembuhkan dari finance, masalah keuangan ya Bu ya. Tuhan Yesus mencukupkan segala kebutuhan Ibu Lili dan juga yang ketiga adalah keturunan yang sehat dan sempurna. Dan sudah hadir di hadapan kita juga nih di studio Evelyn. Halo sayang, kamu cantik sekali. Ya baik pemirsa, kita harus selalu berharap pada Tuhan dan berpegang pada Tuhan karena mujizat masih ada. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.